Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Namun memang pada saat ini kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, memasuki pertemuan kedua, mengacu ke RPKPS bahwa sekarang pertemuan kedua yaitu pengertian tentang PIH atau istilah PIH, selanjutnya tujuan PIH, sejarah singkat PIH, kedudukan dan fungsi PIH. Insya Allah di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu istilah PIH, pengertian-pengertian PIH, kemudian tujuan-tujuan PIH, sejarah singkat PIH, kedudukan dan fungsi dari PIH itu sendiri. Baik, pertama mengenai pengertian ilmu hukum. Menurut Sacipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya ya hukum itu sendiri. Jadi ilmu hukum di sini menaungi beberapa hukum ya, objeknya memang dalam hukum itu sendiri. Selanjutnya menurut Krauss, memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk. Di sini, hukum dalam segala bentuk itu contohnya hukum ketatanegaraan, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum pidana, dan lain sebagainya. Di sini dicakup dalam ilmu hukum, dapat dipelajari oleh ilmu hukum itu sendiri. Nah, objeknya itu apa? Tadi dikatakan bahwa ilmu hukum itu objeknya yaitu hukum itu sendiri. Nah, hukum ini banyak macamnya, banyak bentuknya. Yang tadi disebutkan seperti hukum ketatanegaraan, hukum pidana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Curzon, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Nah, di sini jelas bahwa ilmu hukum di sini selalu membicarakan tentang hukum dan hukum itu sendiri yang bisa dipelajari dengan ilmu hukum. Selanjutnya masuk ke pengertian pengantar ilmu hukum itu sendiri. Nah, pengantar ilmu hukum ini kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan dengan ensiklopedia hukum, dikenal dengan nama ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Sudah jelas bahwa pengantar ilmu hukum itu adalah mata kuliah yang akan mengantarkan mahasiswa-mahasiswa sekalian ke nanti mendapatkan mata kuliah hukum yang lain. Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Selanjutnya, istilah-istilah PIH. Istilah PIH ini, pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda diartikan inleading dan dalam bahasa Inggris introduction, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, dalam PIH di sini sudah dikatakan tadi bahwa pengantar itu adalah mengantarkan, mata kuliah ini adalah mengantarkan kepada mata kuliah nanti yang akan kalian dapatkan. Pengantar ilmu hukum di sini akan kalian pelajari dasar-dasar dari ilmu hukum itu sendiri. Maka PIH atau pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan dalam mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Bisa dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu wajib, mata kuliah wajib mahasiswa dalam perkuliahan. Baik, selanjutnya sejarah. Nah, bagaimana sejarah dari pengantar ilmu hukum itu? Pengantar ilmu hukum merupakan terjemahan dari mata kuliah Inleiding tot de Rechtswetenschap
yang diberikan di Rechtschool atau Erhais atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia di zaman Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1924 di Batavia. Batavia itu Jakarta sekarang ya. Istilah itu pun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda Hoger Onderwijswet. Nah, di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah pengantar ilmu hukum adalah Perguruan Tinggi Gajah Mada yang didirikan di Yogyakarta 13 Maret 1946. Nah, ini mungkin secara singkatnya sejarah pengantar ilmu hukum. Yang pertama digunakan istilah PIH itu di School di Jakarta ya pada tahun 1924. Kemudian menggunakan pengantar di zaman kemerdekaan yang menggunakan pengantar ilmu hukum itu adalah Perguruan Gajah Mada UGM di tanggal 13 Maret 1946. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa searching bagaimana sejarah PIH, kemudian banyaklah tontonan-tontonan dan lain sebagainya. Selanjutnya, di setiap fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah prasyarat bagi semua mata kuliah keahlian hukum dan termasuk ke dalam kelompok mata kuliah dasar keahlian. Nah, di sini juga mata kuliah pengantar ilmu hukum itu karena wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, maka berbagai fakultas atau sekolah tinggi hukum itu kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak mengikuti mata kuliah ini, maka dia bisa tidak lulus. Karena apa? Karena mata kuliah ini memang wajib diikuti oleh semua mahasiswa karena memang ini adalah mata kuliah dasar. Selanjutnya, sebagai mata kuliah dasar keahlian, pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain, sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Nah, sekarang peran dan fungsi dari PIH. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, kemudian berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum. Ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk, kemudian merupakan dasar dalam rangka studi hukum tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Kemudian yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Nah, di sini bisa dilihat di poin nomor 4, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama tidak akan diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Jadi, sekali lagi, ini mata kuliah wajib. Kalian harus benar-benar dalam memahami mata kuliah ini, dalam mengikuti ini, karena ini adalah bekal untuk kalian nanti memperoleh mata kuliah yang lain. Selanjutnya, pengantar ilmu hukum ini berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga, pengantar ilmu hukum berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian yang jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Nah, di sini ada tujuan hukum menurut teori. Yang pertama adalah teori etis. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum itu memang untuk mencari keadilan. Selanjutnya, menurut teori ini, isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Nah, secara teori etis di sini, jadi hukum itu sesuai dengan
kesadaran dari masing-masing orang atau masing-masing kelompok, kita bisa menunjukkan mana itu yang adil atau yang tidak adil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, filosof Yunani. Beliau mengatakan hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, teori utilitas. Nah, menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Morals and Legislation. Berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah dan bermanfaat bagi orang. Jadi di sini hukum itu selain untuk mencari keadilan, tetapi hukum ini berguna atau bermanfaat untuk orang banyak, menurut teori utilitas itu sendiri. Selanjutnya teori campuran. Teori ini dikemukakan oleh Muhtar Kusumaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum itu adalah ketertiban. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiada hukum maka ketertiban pun tidak ada. Nah, di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Seperti yang kita ketahui juga, contohnya ketika dalam hukum perkawinan, usia perkawinan dulu, usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu 19 dan 16 tahun. Laki-laki boleh menikah pada usia 19 tahun dan perempuan menikah pada 16 tahun itu masih boleh dan tidak perlu melakukan dispensasi nikah. Tetapi kemudian ketika zamannya berkembang, kemudian sekarang ada perubahan undang-undang, maka sekarang usia pernikahan itu laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Kalau misalkan di bawah itu mereka harus mengikuti sidang dispensasi nikah. Seperti itu. Selanjutnya, teori peace atau damai sejahtera. Menurut teori ini, dalam keadaan damai sejahtera terdapat kelimpahan yang kuat tidak menindas yang lemah yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat. Seharusnya hukum itu tidak menindas yang lemah. Kalau misalkan pada kenyataannya sekarang, kok bisa sih hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Mungkin itu adalah tugas dari kita sebagai mahasiswa, penerus hukum yang kedepannya yang insya Allah menjadi pejabat dan lain sebagainya, harus merubah bahwa hukum itu harus adil seadil-adilnya. Dan harus memang hukum itu atau penegak hukum itu harus berlaku adil dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Selanjutnya, hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera, bukan sekadar ketertiban. Kedudukan pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oh, baik ya. Mungkin sedikit pemaparan dari saya mengenai istilah-istilah PIH, tugas PIH, fungsi PIH, dan kedudukan PIH. Nah, terima kasih rekan-rekan mahasiswa telah mengikuti perkuliahan saya. Mohon maaf apabila dalam perkuliahan kali ini banyak kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.